Hai Bu Celi, apa kabar? Baik, Pak Cahya apa kabar? Baik juga. Sibuk apa nih sekarang? Duh, sibuknya mah banyak banget, Pak. Ya ampun, PPG, CGP. Kemarin Waduh. kemarin pas saat PPG lagi libur, jadi ringan. Ya. Kemudian sama sibuk ini juga ya persiapan buat nanti malam ya. Itu ada deg-degan dikit. Agak deg-degan dikit, tapi memang udah profesional ya di bidangnya kalau mas sekedar menjadi narasumber ya Bu Celi. Nah ini ngomong-ngomong, kira-kira apa nih harapan Bu Celi dari percakapan yang akan kita laksanakan nih selama 15 menit ke depan mungkin ya? Iya, jadi saya tuh lagi pengen banget ini sih Pak, belajar dari Bapak bagaimana sih caranya membuat pelajaran yang lebih menyenangkan. Nah, Bapak kan dari pengajar jadi pasti kan pembelajaran juga yang menyenangkan kan, biar siswanya nggak bosan. Nah, saya pengen banget Pak belajar tentang itu, metode belajar yang menyenangkan. Oh gitu ya. Jadi saya catat bahwa Bu Celi ingin bisa menyajikan pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Oke. Emang menurut Bu Celi pembelajaran yang menyenangkan itu yang seperti apa sih? Gitu. Menurut saya sih pembelajaran yang menyenangkan itu yang bisa meng-engage atau menarik perhatian kita. Parameter ini apa? Parameter itu menggunakan berdasarkan waktu di dalam kelas, terus kemudian nilainya juga bagus-bagus. Kalau menurut saya sih itu. Oh gitu ya. Jadi siswanya juga jadi antusias mengikuti pembelajaran begitu ya Bu? Iya, kalau menurut saya sih seperti itu. Makanya saya begitu pencerahan di hari ini. Oke. Nah, menurut Ibu, ini kira-kira kesempatan apa nih yang Ibu miliki untuk mewujudkan harapan itu, Bu? Kira-kira apa nih? Kesempatannya sih saya pengennya kan tadi siswanya aktif buat tugas-tugas. Saya harap sih nanti di atau di semester selanjutnya di dalam pembelajaran Pak, anak-anak bisa lebih aktif lagi terlibat di dalam kelas saya sih berharapnya demikian. Oke ya. Nah, sekarang dari 1 sampai 10 kira-kira posisi pembelajaran Bu Celi yang menyenangkan itu kira-kira ada di mana, Bu? Kalau menurut saya sih, saya masih ada di 6 lah ya Pak. Karena ya gitu, anak-anak mengumpulkan tugas tuh udah di menit-menit akhir, tidak punya apa ya, motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Jadi sulit sih. Mungkin saya juga kali ya. Enggak lah. Nah, baik. Kemudian tadi kan mau pembelajaran yang menyenangkan ya. Kemudian juga udah tahu kalau itu skalanya ada di 6. Nah, kira-kira untuk merubah dari angka 6 menjadi 10 atau menjadi berapa gitu ya. Itu kira-kira apa nih? Kekuatan atau punya peluang mungkin Bucel untuk mewujudkan hal tersebut? Peluang-peluangnya sih pasti menurut saya sih pas lagi bikin RPP di pembelajaran semester berikutnya ya Pak. Jadi RPP saya itu bagaimana harus bisa sesuai dengan realitas yang ada gitu. Contoh-contoh kasusnya mungkin atau contoh-contoh dalam pembelajarannya itu yang kekinian, nggak melulu kalau biologi kan melinjo gitu ya. Kayaknya anak semua udah gila kalau anak-anak. Iya, jadi mungkin nanti cuma contohnya kayak cari yang benar-benar kita lihat kali ya, atau trend dari sosial media gitu. Jadi butuh penyesuaian juga ya, biar relate sama anak-anak zaman sekarang gitu ya. Benar, biar kayaknya mereka lebih mau gitu belajar saya. Betul. Nah, kira-kira ada nggak semacam hambatan gitu ya untuk Bu Celi bisa meraih harapan tersebut gitu? Ada nggak kira-kira? Iya, itu semua paling hambatannya adalah kita ketemu kan semua anak nggak sama ya, anak itu beda-beda. Jadi menurut saya hambatannya itu selain dari diri saya sendiri yang memang kurang
oh menarik gitu ya. Nah itu hambatannya adalah di peserta didik sendiri, di mana mereka itu masih kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi cara saya untuk membuat siswa itu benar-benar aktif dalam pembelajaran itu masih kurang menurut saya. Oh gitu ya. Jadi masih kurang Bu ya? Masih kurang. Nah sekarang karena masih kurang gitu ya, kira-kira apa nih rencana Bu Celi untuk menutupi kekurangannya itu? Kira-kira apa nih yang bisa dilakukan nih? Rencananya sih saya membuat RPP-nya yang lebih menyenangkan lagi. Tadi yang seperti saya sudah sebutkan, berarti nanti saya harus mencari lebih banyak tren-tren di anak-anak, lalu membuat contoh-contoh yang sesuai dengan apa yang terjadi di saat ini. Lalu saya mungkin mengaplikasikan sedikit demi sedikit ice breaking gitu ya Pak. Mungkin bentuknya beda sama ice breakingnya anak SD yang sering nyanyi segala macam. Tapi mungkin nanti saya kasih tempat-tempat atau apa. Terus mungkin sama bentuk assessment atau bentuk pembelajarannya nanti yang berbeda gitu. Jadi nanti saya kasih assessmentnya yang lebih mereka bisa relate dan lebih mereka kerjakan. Seperti itu menurut saya Pak. Oke, banyak sekali ya Bu strateginya gitu. Dan saya rasa memang itu akan berhasil karena strateginya banyak sekali gitu ya. Nah, kira-kira Bu untuk menuju harapan tersebut gitu ya, kira-kira ada tidak seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Teli dalam mewujudkan gitu ya pembelajaran yang menyenangkan, ada tidak? Paling itu nanti dari kepala sekolah ya Pak, kepala sekolah saya sama sejawat saya. Mungkin nanti SPP-nya minta untuk direview dulu sama sejawat saya, lalu kemudian di ACC sama kepala sekolah kita pembelajaran seperti itu. Oke, jadi saling berbagi juga Bu ya sama rekannya, saling mengingatkan juga berarti ya gitu ya. Betul Pak, saling berbagi dan Oke, baik Bu Celi, terima kasih banyak atas waktunya. Tidak terasa kita ngobrol-ngobrol ini. iya, iya Pak, kita sudah ngobrol-ngobrol cukup panjang. Terima kasih ya Pak untuk percakapannya. Jadi nanti saya berarti berikutnya akan membuat RPP yang lebih teratur begitu ya Pak ya. Iya. Iya. Ada lagi Pak. Oke, mungkin dicukup dulu untuk sesi kali ini. Nanti kita akan berbincang lagi mengenai tindak lanjut dari sesi coaching kita ya, Bu Cel. Jangan bosan-bosan juga ya. Baik, terima kasih Pak Cahyo ya. Oke.